sekarang ini kita pengen ekspansi ke Jakarta, ke ibu kota. Kadang order ya, bayar lunas iya. Baru naik 5-10 menit foto upload di medsos, udah. Padahal kita udah nyiapin secara profesional. Berilah kita sebuah keyakinan bahwa kita bisa, kita yakin karena ada kekurangan pasti ada kelebihan. Sesuatu itu nggak mungkin lahir begitu saja, pasti ada proses. Nah itu proses yang saya alami. Nama saya Triyono, pendiri dari Diva Bike, sarana transportasi bagi penyandang disabilitas yang ramah terhadap kursi roda. Awalnya itu sebenarnya saya nggak kepikiran tentang hal ini ya. Jadi dulu waktu kita punya kayak kafe, jadian tempat ngumpul teman-teman komunitas. Nah dari situ saya mulai mengenal istilah difabel, jadi 2014an itu. Nah, awalnya hanya gerakan sosial biasa, kita pengen membagikan motor terhadap teman-teman difabel di Yogyakarta yang dari keluarga tidak mampu dan tidak sekolah, supaya mereka tadi impiannya yang simple menurut kita lebih besar untuk mereka bisa bergerak kemanapun itu. Kemudian 2015 saya keliling untuk nyari konsumen dari komunitas satu ke komunitas difabel, emak-emak, Aisyah, semuanya tak samperin untuk mempromokan bahwa ada ojek namanya Ojek Diva. Waktu itu tak kasih nama Ojek Diva yang drivernya difabel. Sistem baru terbentuk November 2015 dan Diva Bike kita launching benar-benar ke masyarakat 3 Desember 2015 di Balai Kota. Bentuk itu rujukan yang paling dekat sebenarnya kan becak Medan, tapi kan bentuknya nggak seperti itu juga. Dulu saya juga browsing nyari, tapi ketemunya becak Medan gitu. Ya akhirnya mau nggak mau buat sendiri. Jadi saya mengkreasi sendiri dengan apa yang sudah saya alami. Oh ternyata kalau Sespan itu modelnya harus seperti ini supaya imbang, nyaman, stabil. Jadi satu motor itu sebelum dipakai teman-teman yang lain, tak pakai dulu biasanya. Sekarang ini kita pengen ekspansi ke Jakarta, ke ibu kota. Dan mempertimbangkan bahwa di ibu kota itu accessibility-nya masih rendah, penduduknya banyak dan pusat kesehatan itu di sana semua. Dari impian itu kita pengen masuk ke ranah ibu kota itu kita merubah. Sekarang fokus juga kalau kita ke ibu kota harus pakai roda 4. Dan kita pengen ekspansi ke sana dengan model baru Diva Bike. Kadang order ya, bayar lunas iya. Baru naik 50 menit foto upload di medsos, udah. Padahal kita udah nyiapin secara profesional. Tapi di mindset seperti itu kan akhirnya profesionalitasnya hilang. Kita dapat uang iya, nggak capek iya, nggak capek. Tapi pikirannya capek. Tekanan itu. Bayangin aja kita nggak ngapa-ngapain dikasih uang misalnya. Wah kan kayak merendahkan ya. Ini salah satu motor dari Diva Bike. Ini jenis yang bukan wheelchair akses ya, untuk seat biasa teman-teman pengguna tongkat kayak saya ini ya. Jadi naiknya lewat samping kayak membuka pintu mobil aja. Nah ini tinggal naik, nanti duduk di sini ya teman-teman, sambil bersandar menikmati situasi lingkungan, dan kita kasih proteksi biar nggak kena angin. Sama atapnya juga kita kasih supaya tidak terkena panas secara langsung.
Sebenarnya kalau budget untuk memodifikasi itu variatif ya. Jadi kalau kita biasanya rata-rata ya 3 sampai 5 jutaan. Itu dengan beberapa ornamen pelengkap, atap, tirai sama kaca depan. Nama saya Tommy Sapi, umur 38 tahun, pekerjaan sebagai driver di Babek. Saya sudah dari tahun 2015, Mas. Manfaat dari di Babek, satu, kita bisa menolong sesama yang membutuhkan. Istilahnya kan gini, Mas, dulu kita dipatahkan sama orang difabel itu isone opo kan begitu toh. Nah, jadi sekarang kita bisa membuktikan lewat giliran di Babek kita bisa membantu, bisa ngojek, bisa cari uang sendiri. Harapan saya kepada masyarakat, jangan dipandang sebelah mata, berilah kita sebuah keyakinan bahwa kita bisa, kita yakin karena ada kekurangan pasti ada kelebihan. Saya Ibu Watini. Ya dulu kan saya tahunya ya dari komunitas. Kalau difabel itu kan ada perkumpulannya kan. Nah, terus di situ kan ada perkumpulan, terus teman-teman ada sebagian yang jadi ojek diva. Terus kemudian saya ikut berlangganan karena dulu kan saya catering, Mas. Jadinya kan saya butuh untuk itu loh, nganter-nganter pesanan nasi box apa snack box gitu loh. Saya lebih nyaman pakai Babek. Kalau saya ya merasa aman sih, Mas. Biasa karena selama ini saya sudah cukup lama berlangganan, tidak ada kendala. Nama saya Sri Yuwanti. Kalau pakai macam itu, kalau panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan, nggak resiko. Sudah lama itu mandar-mandir ke rumah sakit ya Mas Romi untuk mengantar orang tua. Soalnya cepet, sewaktu-waktu bisa dipanggil. Ibu saya itu orang paling berpengaruh besar terhadap mentalitas dan cara berpikir saya sejak kecil. Saya itu ibaratnya dari segi makanan itu full. Jadi ibu membiasakan aku itu sama dengan yang lain. Dan teman-temanku itu sudah terbiasa kalau dengan Triyono makan enak. Misalkan saya dihina orang, dihina anak yang lain itu, suruh nyamperin, maumu apa? Ibu saya itu sangat bersemangat ketika bicara tentang pendidikan. Bahkan saya diantar jemput, ditungguin, SD, SMP itu ditungguin saya. Karena biar saya belajar dan tidak diganggu oleh siapapun. Nah, itu nilai-nilai yang melekat gitu, karena pola seperti itu. Hingga sampai detik ini ya saya kemanapun pede wae, berani gitu ya, karena memang dari kecil didesain seperti itu. Sesuatu itu nggak mungkin lahir begitu saja, pasti ada proses. Nah itu proses yang saya alami. Prinsip hidup saya adalah saya tidak menghina diri saya. Dan saya menganggap orang lain itu sama. Sudah gitu aja. Apa yang mereka lakukan, saya bisa lakukan. Kita ditentukan oleh 9 orang di sekitar kita. Kalau 9 orang di sekitarmu toksik, selesai. Udah, toksik juga kamu. Jadi pilih-pilih dalam berteman, dalam berkomunitas supaya kamu jadi dirimu sendiri yang tidak menghakimi dirinya sendiri.